Halo Mom semua, apa kabar? Semoga kabarnya baik-baik aja. Kali ini kita akan membahas tentang anger management atau manajemen saat kita merasa marah. Sebagai seorang ibu dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita, tentunya kita tidak lepas dari berbagai emosi yang kita rasakan. Ada berbagai emosi yang bisa membuat kita merasa senang, berbunga-bunga, seperti rasa bangga, happy, bahagia, bersyukur, terharu, lega, dan sebagainya. Ada juga emosi yang membuat kita merasa negatif, seperti marah, benci, kesal, malu, putus asa, kecewa, dendam, dan lain-lain. Yang apabila kita tidak manage dengan baik, maka dapat menimbulkan efek yang negatif. Emosi ini kerap kali dapat membuat kita gelap mata dan hilaf. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanage diri kita ketika kita sedang merasa marah. Karena mengelola rasa marah memang tidak semudah itu. Mungkin orang mudah saja menasehati kita untuk sabar, dan sabar. Namun prakteknya tidak semudah itu. Sebagaimana melatih otot yang lemah perlu banyak dilatih sehingga lama-kelamaan menjadi kuat. Begitu pula dengan rasa sabar. Tidak semua orang terlahir dengan rasa sabar yang seluas samudra. Namun dengan banyaknya melatih diri, merubah pola pikir dan memanage rasa marah, maka lama-kelamaan rasa sabar kita dapat terlatih dan meningkat. Berikut ini beberapa panduan praktis untuk mengelola kemarahan. Yang pertama, terima emosi marah tersebut, jangan disangkal atau ditolak. Akui dulu saat kita merasa marah, terima emosi rasa marah yang kita rasakan. Kenali tanda-tandanya saat kita marah, sadari gejala fisik dan mental saat kita merasa marah. Contohnya, nafas kita menjadi cepat, tangan mengepal, jantung berdebar, rasa sesak di dada, mata terbelalak, dan lain-lain. Sadari bahwa kita memang sedang marah. Akui di dalam hati kita, iya, aku sedang merasa marah. Mengakui bahwa kita sedang merasa marah adalah langkah yang sangat penting untuk kita selanjutnya dapat mengelola rasa marah tersebut. Bagaimana kita dapat mengelola rasa marah itu jika dari awal sudah kita tolak rasa marah itu dan sudah kita sangkal. Baru setelah kita mengakui bahwa kita sedang merasa marah dan tidak denial, maka kita dapat lanjut ke langkah berikutnya. Langkah kedua adalah jika memungkinkan, ambil jeda atau pause dulu. Jadi kita terima bahwa kita sedang merasa marah, namun sebisa mungkin kita jeda respon yang kita berikan saat kita merasa marah. Keputusan yang diambil dalam keadaan marah ataupun respon yang kita berikan saat kita merasa marah itu terkadang kurang bijaksana. Kadang ingin menang, ingin melampiaskan rasa tidak enak yang kita alami, dan terkadang keputusan yang kita ambil juga kurang logis, lebih mengikuti emosi, kemudian bukan keputusan yang terbaik dan malah akan nantinya merugikan diri kita sendiri ataupun orang lain, juga memungkinkan membuat kita menyesal di kemudian hari. Maka langkah terbaik setelah kita mengakui bahwa kita sedang merasa marah adalah kita mengambil jeda untuk menenangkan diri. Bisa 5 menit, 10 menit, setengah hari, atau bisa kita lakukan keesokan harinya tergantung situasi yang kita hadapi. Namun jika memang kita harus sekali merespon dengan sangat cepat saat kita merasa marah, minimal ambil sedikit saja jeda untuk menarik nafas panjang secara perlahan dan kemudian menghembuskan nafas panjang secara perlahan sebanyak beberapa kali. Kita juga dapat melakukan teknik pernafasan yang cepat dalam waktu sekitar 60-90 detik dengan cara menarik nafas dalam 4 hitungan, kemudian kita tahan selama 4 hitungan, lalu kita hembuskan dalam 6 hitungan. Ulangi teknik pernafasan ini sebanyak 4-6 kali sampai detak jantung kita turun. Teknik pernafasan ini dapat membantu kita untuk merasa lebih rileks dan juga lebih tenang dalam mengambil keputusan ataupun saat kita harus merespon hal yang membuat kita merasa marah. Jika masih memungkinkan untuk kita mengambil jeda yang lebih lama dan kita tidak perlu langsung merespon hal yang membuat kita merasa marah, maka kita dapat melakukan hal-hal lain juga yang dapat membuat kita merasa rileks selain teknik pernafasan. Di antaranya kita dapat duduk dulu ataupun berbaring. Kita mengambil time out singkat, bisa dengan santai sejenak, terus kita minum air putih, kita memejamkan mata, kita tidur dahulu, atau berjalan kaki di sekitar rumah dan sebagainya. Kita juga dapat berzikir, membaca ta'awudz agar kita terlindung dari segala pikiran-pikiran negatif akibat godaan setan. Kemudian kita juga dapat beristighfar, membaca tasbih, tahmid secara perlahan berulang kali sambil menghayati artinya. Sebisa mungkin jangan meredakan emosi dengan bermain HP ataupun scrolling medsos, karena hal itu hanya akan menambah kecemasan kita. Kita akan merasa senang, tenang sesaat, lalu kemudian malah akan merasa semakin anxious atau cemas. Hal yang kurang bermanfaat sehingga nantinya kita akan merasa menyesal. Maka bijaksanalah atau mindful dalam menggunakan waktu jeda kita. Lebih baik kita menggunakan waktu itu dengan hal-hal yang memang benar-benar menenangkan diri kita, seperti beristirahat ataupun jalan keluar sejenak dan lain sebagainya. Agar tidak ghosting, kita juga bisa menyampaikan dengan sopan kepada pihak yang menunggu respon kita atau keputusan kita dengan menyampaikan dengan sopan bahwa kita minta waktu sekian menit atau sebentar untuk berpikir dulu dan akan mengabari mereka di jam sekian atau mungkin di keesokan harinya. Yang penting kita memberitahu mereka dahulu untuk menunggu. Langkah ketiga adalah berdialog dengan diri sendiri. Setelah menenangkan diri, maka penting bagi kita untuk berdialog dengan diri sendiri. Kita perlu menanyakan ke diri kita sendiri mengapa kita merasa marah, serta hal-hal apa saja yang sedang kita rasakan. Cobalah untuk mindful, hadir, dan pusatkan pikiran
pikiran kita untuk detik ini. Tanyakan kepada diri kita sendiri apa yang membuat kita merasa marah. Kemudian kita pikirkan dan kemudian kita jawab juga kepada diri kita sendiri hal-hal yang membuat kita merasa marah. Mungkin terkesan aneh pada awalnya, namun jika terus dilatih, kita akan terbiasa untuk berdialog dengan diri kita sendiri. Dengan terbiasa berdialog dengan diri kita sendiri, kita akan berlatih untuk tetap berpikir secara logis dan tidak bias ataupun menambahkan berbagai asumsi ke kesimpulan yang akan kita tarik dari peristiwa atau sikap orang yang membuat kita marah. Dengan demikian, kita akan bersikap dengan lebih baik meskipun kita sedang dalam kondisi marah. Sering-seringlah melatih bagian otak kita yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan kebijaksanaan, yaitu otak bagian lobus prefrontal di bagian depan, menanyakan ke diri kita sendiri apakah sikap yang kita lakukan sudah benar, mengapa kita berbuat demikian, dan bagaimana sikap yang sebaiknya kita lakukan, dan bagaimana agar kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Sebagai contoh, saat kita marah, kita dapat menepi dulu, kemudian menyendiri, kemudian kita dapat berdialog dengan diri kita sendiri, suara di dalam hati ataupun diucapkan dengan suara yang kecil. Kita dapat bertanya pada diri kita, kamu marah ya? Iya, aku sedang marah. Kenapa? Karena aku kesal terhadap anakku misalkan. Kenapa kamu kesal? Karena anakku sudah berjanji untuk pulang di jam sekian, sedangkan pada jam sekian dia belum pulang juga. Nah, alih-alih kita membiarkan hawa nafsu kita mengendalikan diri kita, pikiran kita menjadi liar kemana-mana. Sebagai contoh, oh anakku ini pasti sudah terpengaruh nih sama teman-temannya, pasti teman-temannya nggak benar nih, nggak pulang, nggak ngabarin, dasar ya nanti pulang bakal aku marahin, bakal aku hukum. Atau kita langsung melabeli anak kita dengan cap yang tidak baik, misalkan, wah anak ini tidak bisa menjaga amanah, tidak tepat janji. Nah, alih-alih bersikap demikian, kita dapat berusaha untuk tetap tenang, kemudian kita kembali berdialog dengan diri kita sendiri. Oke, sekarang kamu tenang dulu ya, dalam kondisi seperti ini, hal terbaik apa yang bisa kamu lakukan? Mencoba rileks dulu dengan menarik nafas perlahan dan menghembuskannya secara perlahan. Kemudian mungkin aku akan menghubungi dulu guru di sekolahnya atau teman-teman di sekolahnya. Nah, dalam jeda waktu tersebut, aku berharap anakku sudah mengabari. Jika anakku pulang ke rumah, aku akan berusaha tetap tenang, kemudian bertanya dulu kepadanya kenapa dia bisa pulang terlambat, lalu baru kita berbicara dengan tenang solusi yang akan ditetapkan untuk kemudian hari. Nah, dengan berdialog kepada diri sendiri seperti contoh tersebut, kita akan merasa lebih tenang karena kita sudah tahu apa yang akan kita lakukan, langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan. Jadi, pada otak manusia terdapat respon primitif manusia di batang otak yang muncul sejak kita lahir. Respon tersebut lebih simpel dan kurang dewasa, seperti kekanak-kanakan. Misalnya, saat kita dihina, kita akan balas menghina lagi. Saat kita dimarahi, kita akan balas berteriak. Saat misalkan pegawai kita tidak bekerja dengan benar, langsung kita caci maki. Saat orang memukul kita, langsung kita pukul balik. Respon kurang bijaksana, kekanak-kanakan, dan spontan tersebut dapat kita jadikan respon yang lebih baik dengan melatih respon bagian otak depan atau prefrontal cortex. Bagian prefrontal cortex ini baru aktif saat kita remaja dan perlu banyak dilatih dan digunakan agar semakin berkembang dan tidak kalah dengan batang otak kita yang responnya lebih kekanakan. Sebagai contoh, saat kita dihina, berdialoglah dulu dengan diri kita sendiri. Apa aku harus balas menghina? Lalu bukankah masalah ini akan semakin berbuntut panjang jika kita saling membalas, saling menghina? Apakah ada respon lain yang lebih tepat? Misalkan, kita menyampaikan saja kepada orang tersebut bahwa kita tidak suka dengan pernyataan orang tersebut, lalu kita juga bisa bertanya, mengapa orang tersebut berkata demikian? Mungkin saja ada kesalahpahaman, atau memang orang tersebut tidak bermaksud untuk menghina kita. Jika orang tersebut bukan hanya sekali dua kali telah menghina kita juga dapat menetapkan batasan diri terhadap orang tersebut. Langkah keempat adalah memperbaiki mindset atau pola pikir. A. Fokus pada hal yang bisa kita kontrol. Dalam teori filosofi teras atau stoik disebutkan bahwa banyak sekali hal yang tidak bisa kita kontrol. Hal yang bisa kita kontrol adalah diri kita sendiri, yaitu pikiran dan respon atau tindakan kita atas suatu hal. Tindakan orang lain kepada kita atau peristiwa, kejadian yang kita alami yang membuat kita marah bukan berada dalam kontrol kita. Mau kita marah sebegitunya pun, sampai banting barang, berteriak, menonjok, dan sebagainya pun, kita tidak akan bisa mengontrol dan memaksakan orang untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Begitu pula dengan kejadian buruk yang menimpa kita yang membuat kita marah, itu tidak bisa kita kontrol walaupun kita sudah marah sedemikian rupa. Maka sebaiknya kita sadari bahwa sikap orang lain kepada kita ataupun peristiwa tidak menyenangkan yang membuat kita marah itu bukan berada dalam kontrol kita. Jadi fokuslah pada hal yang bisa kita kontrol, yaitu respon kita terhadap orang atau peristiwa tersebut. Katakanlah kepada diri kita sendiri, aku tidak bisa mengontrol sikap orang lain padaku atau peristiwa yang terjadi padaku, tapi aku bisa memilih reaksi yang akan aku berikan. Aku bisa berusaha tenang, berusaha mengambil sikap, respon, keputusan yang terbaik sebisa mungkin yang aku bisa. Sebagai contoh, saat kita akan pergi berolahraga ternyata turun hujan yang sangat deras. Alih-alih kita mengumpat, mencaci maki, kenapa ini hujan bisa turun, menyebalkan sekali, dan seterusnya, daripada kita menghabiskan energi kita dan waktu kita untuk terus-menerus mengeluh, lebih baik kita memikirkan apa yang bisa kita lakukan sekarang. Kita bisa memilih untuk tetap berangkat naik mobil, atau kita bisa memilih untuk berolahraga di rumah saja. B. Perbuatan orang dan peristiwa yang terjadi pada kita adalah netral. Poin lain yang diajarkan oleh filosofi stoik adalah semua kejadian yang kita alami yang menimpa kita itu bersifat netral. Kitalah yang memberi persepsi atau makna bahwa kejadian tersebut baik atau buruk. Sebagai contoh,
Kita marah karena asisten kita lalai dalam menjalankan tugasnya. Hal ini sebenarnya adalah peristiwa yang netral. Pemikiran dan reaksi kitalah yang membuat kejadian asisten lalai ini menjadi negatif atau positif. Kita dapat memaknai kejadian tersebut secara negatif, misalkan dengan berkata, dasar asisten tidak amanah, tidak becus kerjanya, padahal saya kan sudah menggaji dia tepat waktu, anak saya jadinya belum makan, udah jam segini, nanti dia sakit kan bahaya, dan seterusnya. Atau kita dapat memaknainya dengan lebih positif, tenang, dan berfokus pada solusi, seperti, oke, asistenku kali ini lalai dengan tugasnya. Kenapa dia lalai? Apakah dia lupa? Sibuk dengan pekerjaannya yang lain, atau memang dia lambat kerjanya, atau dia bengong, atau apa? Apakah lalai ini untuk kedepannya bisa diantisipasi? Misalkan, jika anak makan jam 7 pagi, maka jam setengah 7 kita sudah terjun langsung mengingatkan asisten kita untuk menyiapkan sarapan anak kita. Mindset selanjutnya yang harus kita miliki adalah menurunkan ekspektasi. Jika kita memiliki ekspektasi yang tinggi, maka kita akan lebih mudah kecewa dan juga lebih mudah marah. Oleh karenanya, penting bagi kita untuk menurunkan ekspektasi kita. Sebagai contoh, misalkan kita sedang menerapi anak kita, maka kita sebaiknya jangan berharap anak kita akan langsung bisa atau anak kita akan menurut pada kita begitu saja. Karena jika yang terjadi adalah sebaliknya, misalkan pada saat itu anak kita sedang tidak menurut, lari ke sana kemari, tidak fokus, maka hal itu akan membuat kita mudah marah. Jadi sebaiknya sebelum kita menerapi anak kita menetapkan ekspektasi yang realistis bahwa mungkin saja saat ini anak kita sedang turun kondisinya, sedang tidak nurut, sedang lari ke sana kemari, maka kita bisa lebih mempersiapkan hati kita sehingga tidak mudah marah. Langkah kelima, regulasi emosi. Jika setelah mengakui rasa marah kita, melakukan teknik relaksasi, memperbaiki mindset, dan mencoba mindful, rasa amarah kita belum juga reda, mama tidak perlu khawatir. Hal ini adalah hal yang manusiawi. Wajar jika kita masih merasa marah, dan wajar jika amarah yang kita rasakan perlu waktu untuk bisa mereda. Jika masih terasa tak tertahankan, mama bisa coba teknik melepaskan amarah yang positif, yaitu teknik yang tidak menyakiti diri kita sendiri maupun orang lain. Caranya, mama time out meminta waktu untuk menyendiri dulu di kamar misalkan. Lalu mama bisa di dalam kamar itu berteriak sambil membenamkan wajah mama ke bantal sehingga teriakannya tidak terdengar orang lain. Mama juga bisa melepaskan rasa amarah mama dengan merobek kertas, menangis, menulis apa yang mama rasakan, lalu mama simpan di tempat yang aman atau mama robek-robek lalu buang. Atau mama juga bisa marah-marah sendiri seolah-olah orang yang membuat mama marah sedang berada di depan mama. Dengan melampiaskan amarah secara positif ini, mama dapat merasa lebih lega sekaligus menghindarkan diri dari efek negatif baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Ibarat orang yang ingin buang air besar, jika kita tahan dan tidak kita keluarkan selama berhari-hari, tentunya akan menjadi penyakit yang berbahaya bagi diri kita. Itulah yang terjadi pada orang yang suka menahan rasa marah dan tidak dikeluarkan, dapat menyebabkan stres, depresi, dan bahkan penyakit fisik karena banyak pikiran atau psikosomatis. Namun begitu pula sebaliknya, jika kita main mengumbar saja amarah kita kepada semua orang, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu, maka itu ibaratnya adalah orang yang mengumbar BAB-nya kemana-mana. Jadi belum sampai toilet tapi sudah dikeluarkan kotorannya sehingga baunya mengenai orang lain dan kotorannya juga mengenai orang lain. Sembarangan melampiaskan amarah kepada orang lain juga tentunya tidak baik karena akan melukai hati orang lain, kemudian membuat masalah semakin buruk dan kita akan menyesal nantinya. Sebagai contoh, kita marah karena nilai ulangan anak kita yang jelek karena saat ulangan anak kita kurang belajarnya dan banyak main HP. Karena kita tidak dapat meregulasi amarah kita dengan baik, dengan spontan kita meneriaki dan memaki anak kita dengan ucapan tidak pantas seperti dasar pemalas, dasar bodoh, dan seterusnya. Kita merepet panjang lebar tanpa henti, tanpa kita sadari kita telah menyakiti hati anak kita. Dan akan tertanam dalam benak anak kita bahwa mereka adalah anak yang kurang pintar dan anak yang malas. Belum lagi ucapan seorang ibu adalah doa, maka tidak sepatutnya kita memaki-maki anak kita sendiri. Belum lagi emosi yang tidak diregulasi dengan baik, main umbar seenaknya, dapat juga salah sasaran. Yang salah anak kita tapi kita juga kebablasan, ikut marahin suami kita, gurunya anak-anak, anak-anak kita yang lain, tetangga, dan sebagainya. Maka akan banyak menyinggung orang dan banyak hati orang yang tersakiti. Sehingga akibat amarah kita yang tidak terkontrol itu, keadaan malah semakin runyam. Maka perlu kehati-hatian dalam meregulasi emosi. Olahlah rasa marah tersebut secara internal dan sendirian. Baru setelah tenang, kita berdiskusi dan berbicara dengan orang yang membuat kita marah. Langkah keenam, alihkan dulu. Jika memang orang atau peristiwa yang membuat kita marah bisa kita hindari untuk sementara waktu, maka mengambil jeda untuk sementara waktu adalah hal yang baik. Kita bisa mengalihkan berbagai rasa dan sensasi yang ada pada diri kita saat kita merasa marah dengan melakukan kegiatan positif lainnya. Misalkan kita sedang merasa amat marah dan dongkol sehingga rasanya darah mendidih hingga ke ubun-ubun. Setelah mengakui bahwa kita marah dan juga melakukan teknik relaksasi seperti pernafasan dan sebagainya, kita juga bisa mengalihkan pikiran dan badan kita untuk melakukan aktivitas yang menghibur terlebih dahulu. Seperti berjalan-jalan keliling komplek, mengaji, sholat, mendengarkan nasihat, membaca, minum teh, stretching, berolahraga, mandi, tidur, merawat diri, menulis, beberes, memasak, merajut, dan sebagainya. Namun, jangan sampai pengalihan atau distraksi yang kita lakukan adalah hal-hal yang kurang baik seperti scrolling medsos atau main HP kelamaan, shopping berlebihan, makan berlebihan, dan sebagainya sehingga malah akan membuat kita menyesal nantinya. Melakukan kegiatan positif sebagai pengalihan sementara akan membuat mood dan perasaan kita terasa lebih baik sehingga kita akan dapat berpikir dengan lebih tenang dalam menghadapi masalah. Langkah ke-7, mencari solusi terhadap permasalahan yang ada. Setelah pengalihan, mekanisme coping sementara dengan menghibur diri, maka langkah selanjutnya adalah mencari solusi atas permasalahan yang ada. Karena jika permasalahan yang ada tidak diselesaikan, sebaik apapun kita menenangkan diri, permasalahan itu akan terus ada dan akan terus-terusan membuat kita marah kembali nantinya. Jangan sampai kita terlarut berlama-lama menenangkan diri atau terlalu lama mengambil jeda sehingga nantinya malah jadi silent treatment. Ambillah waktu jeda untuk menenangkan diri secukupnya, kemudian kita kembali berfokus pada solusi masalah sehingga akar permasalahannya dapat diselesaikan. Sebagai contoh, jika asisten kita lalai dan membuat kita marah, maka kita perlu menegur asisten kita. Tegurlah setelah kita merasa lebih tenang. Ekspresikan dengan komunikasi asertif. Contoh, saya
Saya merasa kesal ketika piring ditinggal dan tidak dicuci. Bisa tolong cuci sekarang? Contoh lainnya, saya merasa Mbak lalai ketika telat memberi anak saya makan. Saya ingin Mbak memberi makan anak saya tepat waktu. Setelah berbicara demikian, kita kemudian bisa berdiskusi apa kendalanya dan bagaimana solusinya. Langkah ke-8, ambil hikmahnya. Dari setiap peristiwa yang membuat kita marah, kita dapat memilih apakah kita mau menjadi orang yang pahit, memosisikan diri sebagai korban yang tidak bisa melakukan apapun, atau kita bisa memilih untuk menjadi orang yang berdaya. Seburuk apapun kondisinya, tetap ada hal yang bisa kita lakukan untuk sedikit demi sedikit memperbaiki situasi. Yakinlah dari setiap kejadian yang menimpa diri kita, baik itu menurut kita hal yang baik atau buruk, akan selalu ada hikmah yang dapat kita petik. Dari hikmah yang kita dapat tersebut, kita dapat terus belajar dan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Langkah ke-9, solusi jangka panjang untuk melatih kesabaran, melatih regulasi rasa marah. Jika kita merasa sering tertrigger untuk marah, kita marah karena hal-hal sepele atau hal-hal kecil, atau karena hal kecil kita marahnya amat sangat berlebihan, maka mungkin kita perlu mengelola tubuh, hati, dan pikiran kita dengan lebih baik lagi dalam program jangka panjang, seperti mengusahakan untuk tidur yang cukup, makan makanan sehat dan bernutrisi, kurangi kafein dan alkohol, melatih mindfulness atau meditasi 5-10 menit setiap hari, belajar manajemen stres seperti journaling, melakukan hobi, dan sebagainya. Kemudian membuat gratitude journal atau jurnal yang berisikan rasa syukur kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita juga dapat membuat rutinitas refleksi, seperti setiap malam kita menulis 3 hal tentang apa yang memicu kita untuk marah, bagaimana reaksi kita saat marah, kemudian apa yang bisa kita coba lakukan besok agar regulasi amarah kita menjadi lebih baik. Langkah ke-10, meminta bantuan profesional. Bila kemarahan sudah terjadi sangat sering atau parah sampai menyebabkan kekerasan, merusak hubungan, atau kita merasa sangat sulit mengendalikan amarah kita, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan psikolog atau terapis yang direkomendasikan. Hal itu tidak berarti Anda gagal, tetapi Anda telah melakukan hal yang bijaksana dengan mengatasi permasalahan sedini mungkin dengan dukungan profesional. Itulah 10 langkah yang dapat kita lakukan saat kita merasa marah. 1. Terima rasa marah. 2. Ambil jeda. 3. Berdialog dengan diri sendiri. 4. Memperbaiki mindset. 5. Regulasi emosi. 6. Alihkan dulu. 7. Mencari solusi. 8. Ambil hikmahnya. 9. Solusi jangka panjang. 10. Minta bantuan profesional. Semoga membantu ya Moms. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya.